Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 780. Ji Xiaozi dan Ning Hanyu, meskipun bekerja sama, mampu melawan seorang ahli kaisar dewa tahap akhir. Namun, itu tergantung pada siapa lawan mereka. Pria tua yang menjadi pelindung Zhao Tianxin adalah seorang ahli tingkat atas di tahap akhir kaisar dewa, bahkan di dalam keluarga Zhao sendiri. Dia pernah menjadi seorang jenius luar biasa di masa mudanya, dan kini telah menguasai hukum elemen tanah hingga tingkat ke-7. Hukum tanah dikenal unggul dalam kemampuan menekan dan menahan. Dengan memanfaatkan evolusi hukum gravitasi, serangannya menghasilkan tekanan luar biasa yang sulit ditahan oleh kebanyakan orang. Ketika dia mengangkat tangannya yang menggenggam menara kecil, satu serangan ke bawah membuat perlindungan kehidupan Ning Hanyu bergetar hebat. Cahaya pelindung itu melengkung di bawah tekanan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Di sisi lain, Ji Xiaozi menggunakan tombak naga merahnya untuk menyerang tanpa henti, tetapi tak satu pun serangannya bisa menghancurkan menara lawan. Hukum tanah juga unggul dalam pertahanan, membuatnya hampir mustahil untuk ditembus dengan serangan biasa. Hukum terbaik bukanlah hukum yang paling kuat, tetapi yang paling cocok untuk penggunanya. Dalam seni bela diri, tidak ada hukum terkuat, hanya ahli terkuat, ungkap Luo Xiu dalam hati, mengingat prinsip dasar seni bela diri. Qi Yurong akhirnya melangkah maju. Dengan hukum kayu dari pohon ilahi Tianlu, dia mencoba melawan menara itu, menyerangnya dengan energi kayu. Dalam teori 5 elemen, kayu bisa melawan tanah. Namun, perbedaan besar dalam tingkat hukum dan kekuatan membuat serangannya sia-sia. Pria tua itu tersenyum dingin. Hanya seranganku yang cukup untuk menghancurkan ilusi ini. Dia mengangkat tangannya, menciptakan bayangan berbentuk gunung yang menghancurkan energi kayu Qi Yurong. Boom! Pohon ilahi yang dia ciptakan pecah, membuatnya mundur dengan wajah pucat. Melihat dua gadis itu terdesak, Luo Xiu akhirnya angkat bicara. Aku sudah memintamu untuk fokus berlatih. Sekarang kalian kesulitan menghadapi lawan ini. Masih ingin bermain-main setelah ini? Ning Hanyu, dengan mata penuh air mata, berkata dengan nada manja, kakak, kami tahu kami salah. Tolong bantu kami kali ini. Tidak, kecuali kalian berjanji untuk lebih serius berlatih ke depannya. Jika tidak, biarkan kalian menderita agar belajar dari pengalaman, jawab Luo Xiu dengan nada dingin. Ji Xiaozi mencoba menggoda, kakak, kamu terlalu kejam. Jika kakek tahu kamu memperlakukan cucunya seperti ini, dia pasti akan menegurmu. Namun, pembicaraan ringan ini membuat pria tua itu marah. Di hadapan kematian, kalian masih punya waktu untuk bercanda. Aku akan menyelesaikan kalian semua. Dia meningkatkan kekuatan menaranya, dan tekanan berat hampir menghancurkan perlindungan Ning Hanyu. Luo Xiu akhirnya bertindak. Dengan gerakan sederhana, dia mengangkat satu jarinya. 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah berputar di sekitar jarinya, bergabung menjadi energi kekacauan yang membentuk pedang ilahi. Boom! Pedang kekacauan itu melesat, memukul menara kecil dengan keras hingga terpental jauh. Puff! Pria tua itu terbatuk darah, tangannya yang menggenggam menara itu robek, darah berceceran di udara. Matanya penuh ketakutan, hukum 5 elemen berubah menjadi kekacauan. Dia bergumam dengan ngeri. Sebagai seseorang yang menggunakan hukum tanah, dia tidak mampu melawan kekuatan hukum kekacauan. Luo Xiu dengan santai menurunkan tangannya. Hukum 5 elemennya berada di tingkat ke-6. Tetapi ketika digabungkan menjadi kekacauan, kekuatannya setara dengan hukum tingkat ke-7. Dengan kekuatan hukum dan energi 72 bintang dalam tubuhnya, Luo Xiu dapat dengan mudah menandingi ahli kaisar dewa tahap akhir. Jika Luo Xiu menggunakan kekuatan aturan, reinkarnasi, bahkan ahli setengah langkah menuju Dewa Agung mungkin tidak mampu menghadapinya. Karena kalian dari keluarga Zhao, kalian semua akan tetap di sini. Dengan suara dingin, Luo Xiu melepaskan energi kematian yang melingkupi area itu. Semua ahli dari keluarga Zhao merasakan inti kehidupan mereka gemetar, seolah-olah hendak diambil paksa. Luo Xiu tidak pernah memaafkan musuh. Keluarga Zhao yang bermusuhan dengan Yu Zizu, seorang teman Luo Xiu, otomatis menjadi musuhnya juga. Luo Xiu mengaktifkan hukum kematian, kehidupan, ruang, dan waktu, menciptakan sebuah domain mematikan yang menyelimuti semua orang di sekitarnya. Di dalam domain ini, semua orang tertekan oleh kekuatan hukum tersebut. Di tengah domain itu, alis Luo Xiu memancarkan cahaya cemerlang, seolah-olah ada matahari kecil yang tersembunyi di dahinya. Dia melepaskan serangan jiwa yang tidak berbentuk, menghantam semua lawannya tanpa pandang bulu. Boom, boom, boom. Satu demi satu kepala meledak, tubuh-tubuh roboh, darah menyembur, menciptakan pemandangan yang mengerikan.
Semua esensi kehidupan yang hilang diserap ke dalam domain Luoxiu, memperkuat kekuatan dan kestabilannya. Ini adalah domain reinkarnasi, kemampuan yang dia kembangkan setelah memahami aturan reinkarnasi, menggabungkan 4 hukum puncak menjadi satu seni ilahi yang tak tertandingi. Dalam cakupan domain reinkarnasi, Luoxiu menguasai hidup dan mati serta menentukan tatanan. Di dalam wilayah ini, segala sesuatu berada di bawah kendalinya. Ia mendikte kehidupan dan kematian, juga menegakkan aturan sesuai kehendaknya. Apakah kau benar-benar ingin memusuhi keluarga Zhao? Seru lelaki tua itu, wajahnya mencerminkan kemarahan sekaligus ketakutan. Dia bergerak melindungi Zhao Tianxin, tetapi suaranya mengandung nada gentar. Luoxiu hanya tersenyum dingin. Kau salah, bukan aku yang ingin memusuhi keluargamu, tapi keluargamu yang memutuskan untuk memusuhiku. Dan keluarga Zhao tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuhku. Nada suara Luoxiu sangat dingin dan tegas, menunjukkan arogansi mutlak. Kata-katanya mencerminkan penghinaan terang-terangan terhadap keluarga Zhao. Tuan muda, larilah segera. Teriak lelaki tua itu panik. Dia langsung menyerang Luoxiu, sementara Zhao Tianxin mencoba melarikan diri. Namun, Luoxiu dengan tenang mengangkat tangannya, dan sebuah kekuatan besar memancar. Tidak ada yang bisa lolos. Di telapak tangan Luoxiu, 72 bintang berkilauan, membentuk pola formasi yang mengandung kekuatan penghancur luar biasa. Dengan penguasaan master formasi tingkat puncak, Luoxiu memanfaatkan kekuatan formasi ini untuk menghasilkan tekanan yang mampu menekan ahli kaisar dewa tahap puncak. Boom! Ledakan dahsyat menggema di langit. Lelaki tua itu berusaha mati-matian menahan tekanan, tetapi sia-sia. Dalam sekejap, tubuhnya dihancurkan menjadi abu, benar-benar binasa tanpa jejak. Zhao Tianxin mencoba melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tetapi dalam domain reinkarnasi, hukum ruang dan waktu memperlambat setiap gerakannya. Meskipun akhirnya ia keluar dari domain tersebut, ia segera terkejut melihat bayangan besar yang muncul di depannya. Grao! Seekor monster kuno pelahap dewa raksasa melompat keluar dari kekacauan ruang, membuka mulut besarnya dan melahap Zhao Tianxin dalam sekali gigitan. Dalam sekejap, Zhao Tianxin kehilangan kesadaran, dan tubuhnya lenyap di tengah kekacauan ruang. Setelah pertempuran singkat, Luoxiu menarik kembali domain reinkarnasi. Semua pengikut Zhao Tianxin telah dihancurkan hingga menjadi debu, tanpa satupun yang selamat. Luoxiu dengan santai melangkah dan duduk di kereta mewah Zhao Tianxin, tatapannya menyapu sekeliling dengan dingin. Kalian sudah cukup menonton. Sekarang, keluarlah. Dia berbicara dengan tenang tetapi penuh kekuasaan. Luoxiu tahu bahwa kehadirannya di bintang sentian telah menarik perhatian dari berbagai kekuatan besar. Sejak awal, ia merasakan banyak aura kuat yang bersembunyi di sekitar area tersebut. Sungguh sombongnya seorang bocah muda. Sebuah suara penuh kekuatan terdengar, dan dari dalam kekosongan muncul gelombang lautan api. Seorang pria bertubuh tinggi dengan rambut seperti nyala api muncul, berdiri di atas seekor naga api. Pria itu memancarkan aura vitalitas yang sangat kuat, menandakan bahwa dia berada di puncak kekuatan hidupnya. Tubuhnya dikelilingi oleh lautan api, menampakkan dirinya seperti seorang dewa atau iblis yang lahir dari api. Luoxiu mengenalinya sebagai Zhu Tianxiong, pemimpin klan Zhu, salah satu dari 6 klan besar. Sebagai seorang ahli kaisar dewa tahap puncak, Zhu Tianxiong tidak hanya menguasai hukum api hingga tingkat ke-7, tetapi bahkan hampir mencapai puncak kesempurnaan. Satu langkah lagi, dan dia akan menjadi setengah langkah dewa sejati. Aura Zhu Tianxiong yang kuat membuat para ahli lain yang bersembunyi di sekitar berpikir ulang untuk menampakkan diri. Zhu Tianxiong menatap Luoxiu dari atas dengan dingin. Aku mengakui, sebagai seorang jenius dari dunia atas, kau luar biasa. Dengan usia muda, kau sudah mencapai kekuatan di tingkat akhir kaisar dewa. Namun, menyerahlah, dan aku akan memberimu akhir yang cepat. Luoxiu tetap tenang. Kau adalah seorang kaisar dewa yang menguasai hukum api. Apa yang membuatmu merasa layak memerintahku menyerah? Berani sekali. Marah, Zhu Tianxiong memancarkan lautan api yang membakar langit. Dia menggerakkan naga api di bawah kakinya untuk menyerang Luoxiu, menunjukkan dominasi dan kemarahannya sebagai pemimpin klan Zhu. Namun, Luoxiu hanya berdiri dari tempat duduknya dengan tenang. Jika kau tidak yakin, aku akan membuatmu tunduk. Saat dia berbicara, aura kekuatannya meledak, seperti badai dari zaman prasejarah. Boom! Api yang memancar dari tubuh Luoxiu berwarna merah darah, lebih menyerupai lautan api neraka yang membakar segalanya. Zhu Tianxiong terkejut melihat api ini. Kau ingin bermain dengan api di hadapanku? Sungguh arogan. Dia melancarkan serangan besar. Dengan satu teriakan panjang, dia melompat ke udara, tubuhnya dikelilingi oleh 2 naga api besar. Kedua lengannya, yang masing-masing dibalut naga api, menjadi tanda khas kekuatan klan Zhu. Pertempuran besar antara 2 penguasa api akan segera dimulai. Bersambung.